Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansyah, duduk dan belajar di kelas 11 Akuntansi 2. Saya di sini akan memaparkan sebuah materi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Materi yang pertama ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. Yang kedua SPT, surat pemberitahuan. Yang ketiga SKP, surat ketetapan pajak. Yang keempat STP, surat tagihan pajak. Yang kelima ada surat keberatan, putusan banding, dan surat paksa. Ciri dan corak sistem perpajakan yang baru. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta WP untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat WP sendiri. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Anggota masyarakat WP diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Pengertian-pengertian baku dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CP, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Pengertian. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 tahun takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 bulan takwim. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun takwim, kecuali bila waktu pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pengertian. Penanggung jawab pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat paksa adalah surat untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Tahun pajak pada umumnya sama dengan tahun takwim atau kalender. Wajib pajak bisa menggunakan lain dengan syarat konsisten selama 12 bulan dengan pemberitahuan ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Macamnya, tahun pajak sama dengan tahun takwim 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juni 2020 disebut tahun pajak 2019 karena 6 bulan atau lebih di tahun 2019. NPWP. Pengertian. Fungsi NPWP. Persyaratan memiliki NPWP. Penghapusan NPWP. Format NPWP. Pengertian NPWP. NPWP adalah suatu sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Fungsi NPWP adalah sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Pemberian NPWP untuk perseorangan, mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran, menyerahkan fotokopi KTP, SIM, dan paspor, menyerahkan fotokopi surat izin tempat usaha situ bagi yang mempunyai, menyerahkan surat kuasa apabila dikuasakan kepada orang lain. Pemberian NPWP untuk badan, mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran,
menyerahkan fotokopi akte pendirian atau perubahan, menyerahkan fotokopi situ atau surat keterangan domisili, menyerahkan fotokopi tanda bukti diri sebagai pengurus, menyerahkan fotokopi bukti adanya BUT, MIS izin yang dikeluarkan DEP perindustrian atau perdagangan, menyerahkan fotokopi NPWP pusat bagi kantor cabang. NPWP harus dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan berikut: formulir pajak yang digunakan WP, surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan, dalam hubungan dengan instansi tertentu yang diwajibkan mengisi NPWP. Sanksi bagi mereka yang sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara: pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar. Penghapusan NPWP. WP orang pribadi meninggal dan tidak meninggalkan warisan. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi. Persyaratan penghapusan NPWP bagi WP perseorangan: mengisi formulir perubahan data wajib pajak perseorangan dalam kurung KPU 1B dengan lampiran, akte atau lap kematian atau surat keterangan kematian yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang, surat nikah atau akte perkawinan dari catatan sipil bagi wanita yang sudah menikah dan mempunyai NPWP, pernyataan tentang selesainya pembagian warisan, surat pernyataan dari perusahaan bahwa bersangkutan kembali ke luar negeri, pernyataan dari yang bersangkutan bahwa ia hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja. Persyaratan penghapusan NPWP bagi WP badan: mengisi formulir perubahan data wajib pajak perseorangan dalam kurung KPU 2B dengan lampiran, akte pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan pembubaran dari lembaga atau badan atau instansi yang berwenang, neraca likuidasi atau pembubaran, dokumen pendukung tentang hilangnya status BUT atau keberadaan di Indonesia. Format NPWP. NPWP terdiri dari 15 digit. 9 digit pertama merupakan identitas WP. 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi